Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulah ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tuntunan dan tata cara mengkafani jenazah. Para pemirsa, orang yang telah meninggal dunia selayaknya dikafani. Selayaknya dikafani. Menurut Al-Habib Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, di dalam kitabnya yang berjudul At-Taqriratus Sadidah, ada disebutkan di sana bahwa ada hukum wajib untuk dikafani. Yang pertama bagi seluruh umat Islam, lalu yang kedua bagi orang kafir dhimmi, lalu yang ketiga bagi bayi yang baru dilahirkan sekalipun prematur. Asalkan sudah berbentuk manusia, maka dia sudah wajib dikafani. Adapun ketika bayi lahir itu kemudian belum berbentuk manusia, maka mandub saja hukumnya atau sunnah saja hukumnya. Para pemirsa, ada dua model di dalam kita mengkafani jenazah. Model yang pertama adalah model minimalis, dan model yang kedua adalah model maksimalis. Pengkafanan jenazah model minimalis ini adalah pengkafanan jenazah yang sekedar memenuhi haqqun lillah min huquqil kafani. Atau dalam bahasa yang lain, kita sudah menutup aurat si mayit. Yang kedua, telah memenuhi haqqun lil mayit min huquqil kafani. Atau dalam bahasa yang lain adalah mayit dibungkus seluruh tubuhnya atau dikafani seluruh tubuhnya. Ketika pengkafanan jenazah telah memenuhi dua tadi itu, haqqun lillah dan haqqun lil mayit min huquqil kafani, maka itulah model pengkafanan jenazah yang minimalis. Kemudian model pengkafanan jenazah yang maksimalis adalah model pengkafanan jenazah yang memenuhi kesunahan-kesunahannya. Jika itu jenazah pria maka 3 lapis, dan ketika jenazah itu perempuan adalah 5 lapis. Hal ini sebagaimana Nazam di dalam kitab Shoffatus Zubad, karangan atau karya Imam Ibnu Ruslan, yang berbunyi, wa dzakarun kuffina fi iradin lafai fi salasati biyadin laha lifafatani wal izaru summal qamisul bidu wal khimaru. Itulah nazam yang tertulis di dalam kitab Shoffatus Zubad karya Imam Ibnu Ruslan. Kurang lebih begini, wa dzakarun, dan bagi jenazah pria, kufina fi iradin, dikafani dengan lembaran yang lebar, lafai fi salasati biyadin, 3 lembar kain yang berwarna putih, laha lifafatani wal izaru, bagi jenazah perempuan dikafani dengan 2 lembar kain ditambah dengan 1 lembar tapih, summal qamisul bidu wal khimaru,
kemudian ditambah dengan baju kurung yang berwarna putih, dan khimar, kerudung. Nah, itulah nazam yang kita bisa baca di dalam kitab Sofatuz Zubad karya Imam Ibnu Ruslan. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya kita coba sampaikan teknik pengkafanan jenazah. Pemirsa, sebelum kita praktek pengkafanan jenazah, ada baiknya kita sampaikan beberapa catatan-catatan. Yang pertama, bahwa menurut Al-Habib Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, di sana dikatakan bahwa kain kafan yang telah dicuci bersih itu lebih baik daripada kain kafan yang baru beli dari toko. Sehingga kemudian alangkah baiknya seluruh keluarga telah memiliki simpanan kain kafan yang tentunya sudah dicuci dengan bersih, dengan baik, kemudian disimpan yang baik pula, sehingga pada saat dibutuhkan maka kain kafan sudah sedia, sudah ada. Sebagai tambahan catatan ingin saya sampaikan pada saat ini juga bahwa ketika kita memiliki kain ihram bekas, barangkali bekas dipakai untuk haji atau bekas dipakai untuk umroh, maka alangkah baiknya kain ihram itu kita simpan juga dengan baik, tentunya dicuci dulu yang bersih, kemudian itu pun bisa dipakai sebagai kain kafan yang bagian luar. Nah, oleh karena itu maka bagi saudara-saudara yang pernah haji, pernah umroh, tentunya punya kain ihram, maka peliharalah kain ihram itu, jangan disia-siakan, dicuci dengan baik, dicuci dengan bersih, lalu kemudian disimpan. Karena itu baik sekali untuk dijadikan sebagai kain kafan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Al-Habib Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf juga menyampaikan bahwa bagi jenazah pria haram diberi kafan yang mengandung unsur sutra. Nah, ini sutra ini tidak boleh dipakai untuk kafan bagi jenazah pria. Demikian pula jenazah pria juga tidak boleh diberi minyak wangi yang jenisnya adalah ja'faron. Nah, ini ja'faron ini tidak boleh untuk jenazah pria. Kemudian ini juga sangat penting saya sampaikan bahwa baik jenazah maupun kain kafan tidak boleh ditulisi ayat Al-Quran. Misalnya pada tubuh seorang jenazah ditulisi misalnya La ilaha illallah misalnya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Atau juga ditulisi di kain kafannya juga tidak boleh. Di kain kafannya ditulisi misalnya La ilaha illallah misalnya, itu tidak boleh. Apa alasannya? Al-Habib Asy-Syaikh Hasan bin Ahmad bin Muhammad menyampaikan alasannya bahwa karena nanti pada saat jenazah ini membusuk, maka tulisan Al-Quran itu tadi bercampur dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang khaba'ith. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu maka bagi beliau ini adalah diharamkan hukumnya. Kemudian apabila ada orang yang sedang berihram, ya, kemudian beliau meninggal dunia, maka kepala jenazah pria tidak boleh ditutup kain kafan, sebagaimana larangan menutup kepala bagi orang yang sedang berihram bagi
orang laki-laki. Demikian pula ketika seorang wanita sedang berihram lalu meninggal dunia, maka nanti kafannya juga tidak boleh menutupi wajah, karena wanita yang sedang berihram pun tidak boleh menutupi wajahnya. Nah, ini saya kira tambahan-tambahan yang menurut hemat kami penting sekali kami sampaikan, sehingga nanti di dalam kita mengkafani jenazah itu betul-betul sesuai dengan tuntunan. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa posisi jenazah ini baik pada saat dimandikan maupun dikafani ini, telapak kakinya itu menghadap ke kiblat. Nah, misalnya itu adalah sebelah arah kiblat, maka telapak kakinya nanti menghadap ke sana, sehingga kepalanya di sebelah sini. Ini posisi dimandikan maupun dikafani, posisinya seperti itu. Beda halnya ketika kemudian disolati. Nah, itu sudah saya sampaikan pada video yang sebelumnya, video yang ke-6 atau video yang ke-5 bahkan. Jadi kalau jenazah wanita itu, kalau di Indonesia itu adalah kepalanya di utara atau mujur ngalor, sedangkan kalau jenazah pria itu kepalanya di selatan atau mujur ngidul. Ini pada posisi ketika disolati. Nah, kalau di dalam kubur semuanya sama. Kalau di Indonesia itu semuanya mujur ngalor ya. Ya, mujur ngalor agak geser ya, agar menghadap ke kiblat pada saat dimiringkan lah itu. Itu saya kira beberapa hal yang saya sampaikan. Nanti kita praktek langsung mengkafani jenazah dengan boneka, baik itu nanti jenazah pria maupun jenazah wanita. Pemirsa, tiba saatnya kita akan melakukan praktek pengkafanan jenazah bersama tim kami, Muhammad Rifki Ridho LCMH dan juga IMH Wirakusuma. Jenazah kita kasih kapas di beberapa titik. Di kedua kelopak matanya, di kedua lubang hidungnya, di mulutnya, di kedua telinganya. Kemudian ditutup kapas satu muka, lalu di potongan kain kafan agar tidak ambrol, tetapi tidak diikat ya, hanya di bundel-bundel saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ruas-ruas jari tangan juga diberi kapas, lalu dibalut tanpa diikat. Nah, kemudian lubul dan dubur, kemaluan dan anus, nah itu juga dikasih kapas, lalu kemudian dibalut dengan potongan kain kafan agar tidak jatuh. Lutut dikasih kapas, lalu juga dibalut pakai potongan kain kafan. Demikian pula ruas jari kaki juga diberi kapas dan dibalut dengan potongan kain kafan. Semua kapas yang diletakkan di beberapa titik tadi itu diberi minyak wangi yang tanpa alkohol. Kalau sudah begini, sudah saatnya kita kafanin. Kita siapkan dulu 5 tali. Tali yang pertama nanti untuk ujung jari kaki, ini menghadap ke kiblat jari kakinya. Kemudian lutut, kemudian pinggang, lalu pundak dan ujung kepala. 5 tali sudah siap. Sekarang tinggal kain kafan paling luar. Pemirsa, ini kita menggunakan kain ihram bekas, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pembukaan, bahwa kain ihram bekas ini bisa dimanfaatkan untuk kain kafan.
Nah, ini kain ikhram bekas ya. Saya kira orang-orang yang sudah haji atau sudah umroh masih punya simpanan kain kafan. Sudah punya simpanan kain ikhram. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk kain kafan. Dikasih minyak wangi. Kasih minyak wangi dulu. Sudah. Minyak wangi tanpa alkohol. Kemudian kain kafan lapis kedua dibantu. Ini lebih ciut daripada yang paling bawah atau yang paling luar. Nah, kalau ini terbuat dari mori. Pemirsa, ukuran mori yang dijual di Indonesia ini lebarnya hanya 105 cm. Ini kalau jenazahnya besar, ini kurang ya. Maka dari itu nanti solusinya adalah 2 lembar kain kafan mori ini kemudian digatukkan sehingga menjadi lebih lebar ya. Atau barangkali kita berharap nanti ada pabrik yang memproduksi kain kafan yang lebar sehingga tidak perlu kemudian menyambung terlebih dahulu. Atau barangkali nanti kita bisa mencari informasi di beberapa negara di luar negeri sana, barangkali di Timur Tengah ada barangkali pabrik yang menyediakan kain kafan yang luas, yang lebar ya, sehingga tidak perlu kemudian menyambung ya. Ya, dikasih minyak wangi lagi, minyak wangi tanpa alkohol. Kemudian sekarang ditumpangkan kain kafan yang ketiga. Ya, karena untuk jenazah pria ini memang 3 lapis kain kafan. Nah, ini sudah siap. Laki-laki dikasih, untuk lapis yang ketiga tidak perlu dikasih minyak wangi. Jenazah tinggal kita angkat, ditumpangkan di kain kafan yang sudah disediakan. Ya, dibantu. Ya, ini jatuh. Ya, ini tadi jidatnya kurang ya. Terus, jangan lupa telapak kaki menghadap ke kiblat. Ya. Nah. Kemudian yang salah satu berada di sebelah kanan. Ya, salah satu sebelah kanan. Dimulai dari kain kafan paling atas yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Ya, tutup. Ya, ini karena jenazahnya kecil sehingga 1 lembar pun sudah cukup. Nah, tapi kalau jenazahnya, yang kedua, yang kanan. Kalau jenazahnya besar, nah ini memang harus disambung. Nah, ini karena jenazahnya kecil sehingga ini cukup 1 lembar saja. Lalu lapis kedua dari kiri dulu. Ya. Nah, sekarang sebelah kanan. Ya. Lapis terakhir, lapis ketiga yang terbuat dari kain ikhram bekas. Nah, ini sebelah kiri dulu, lalu sebelah kanan. Ya. Nah, agak di biar lebih kencang. Ya. Nah, sekarang tinggal diikat. Ikatnya nanti di sebelah kiri, karena nanti pada saat dimiringkan di kuburan agar mudah dilepas oleh petugas yang menguburkan. Jadi ikatannya di sebelah kiri. Tetapi ini bukan tali mati, tali pangsul ini. Nah, tali pangsul, ya. Ujung kepala sudah, lalu kemudian pundak, sebelah pundak, ya pundak. Nah, tali pangsul di sebelah kiri ya. Untuk memudahkan bagi petugas yang menguburkan jenazah untuk melepas di dalam kuburan. Ya. Karena nanti jenazah akan dimiringkan ke menghadap kiblat. Nah, itu. Tali yang ketiga di bawah pinggang. Tali yang keempat di bagian lututnya. Ya, lutut.
Talinya tali wangsul, jangan tali mati. Ikatan yang terakhir adalah di ujung jari, di ujung jari kaki. Juga sama, tidak di tali mati tapi tali wangsul. Nah, itu biar tidak ngelewer, nanti dimasukkan ke itu aja. Nah, tapi yang mudah dilepas nanti. Nah, yang mudah dilepas oleh petugas pengubur jenazah ya. Nah, biar rapih. Pemirsa, saya kira ini sudah siap untuk diberangkatkan ke kuburan. Nah, nanti tinggal ditutup pakai ini dulu, pakai jarit. Nah, tutup pakai jarit. Nah, tinggal dinaikkan ke apa namanya itu, keranda untuk mengangkut ke kuburan. Pemirsa, kita lanjutkan praktek mengkafani jenazah perempuan. Ayo, kita kasih kapas untuk kedua kelopak matanya, kemudian kedua lubang hidungnya, lalu mulutnya, lalu kedua telinganya. Sama lah seperti ketika kita memberi kapas kepada jenazah pria. Setelah itu kemudian ditutup mukanya dengan kapas, lalu dibalut pakai sobekan kain kafan. Nah, kemudian ruas-ruas jari juga diberi kapas dan dibalut dengan sobekan kain kafan. Kemudian kemaluan dan anus ya juga ini dikasih kapas dan juga dibalut dengan potongan kain kafan. Kemudian lutut juga sama seperti itu. Demikian pula jari-jari kaki juga sama seperti itu. Diberi kapas dan dibalut dengan potongan kain kafan. Dan semua kapas yang ditempelkan di jenazah ini juga dikasih minyak wangi, tetapi yang tanpa alkohol. Kemudian perlu kami sampaikan kepada pemirsa semua bahwa proses pengkafanan jenazah ini sesungguhnya ditutupi, tidak kelihatan jasadnya. Jadi baik pria maupun wanita, ini jasadnya tidak kelihatan ya, tidak kelihatan, jadi ditutupi. Nah, kalau sudah begini, sudah siap, kita siapkan kain kafan. Pertama masih menggunakan kain ikhram bekas, ditumpangkan di atas 5 tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Dibantu. Nah, ini terbuat dari kain ikhram bekas ya. Yang tentu ini sudah dicuci ya, sudah dicuci. Kemudian dikasih minyak wangi, ya, oke. Tentu yang tanpa alkohol. Kemudian kain kafan yang di atasnya. Nah, untuk kain kafan jenazah perempuan ini hanya 2 lembar saja. Nah, nanti yang 3 itu nanti berupa tapih, kemudian baju kurung dan khimar. Sekarang disiapkan tapih, baju kurungnya dan khimarnya. Ya, itu tapih. Kemudian baju kurung. Disiapkan yang kira-kira mudah nanti. Ya. Siapkan saja di situ. Ya, khimarnya nanti saja. Nah, sekarang jenazah perempuan dinaikkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan. Ya,
Ini jenazah itu dalam posisi yang tertutup tentunya ya, yang tertutup ya. Ya diangkat dalam keadaan tertutup tentunya ini. Nah ini anggap saja ini tertutup ya. Ya, telapak kaki menghadap ke kiblat. Ya. Baik jenazah perempuan maupun pria itu telapak kakinya menghadap ke kiblat. Kemudian tapihnya dulu, tapihnya dulu dibalutkan. Ya. Tapihnya dulu. Ya, tapih itu sebenarnya cukup menutupi dari mulai pusar sampai ke lutut ya. Ya. Kemudian baju kurungnya ya dimasukkan lewat kepala. Ya. Nah, terus baju kurungnya itu. Ya, itu lehernya agak Nah, ya. Kemudian khimar, kerudung. Ya. Kerudung itu menutupi kepala, leher, dan dada. Dibantu itu. Ya. Ya. Oke. Sudah, cukup. Sekarang tinggal kain kafan dari arah kiri dulu. Dari arah kiri. Ya. Ya, menutup seluruh tubuh. Dari ujung atas kepala sampai bawah kaki sebelah kanan, ya. Ya ini karena jenazahnya kecil sehingga satu lembar kain kafan ini cukup. Nah, tapi kalau jenazahnya besar ini harus disambung dulu kain kafannya. Terus yang terakhir kain kafan yang terbuat dari kain ikhram, ya tutup dari kiri dulu. Ya kalau kain ikhram ini relatif lebih luas, ya, lebih lebar ya. Ya. Nah, sudah tinggal diikat. Nah, tetapi ikatannya tidak tali mati tapi tali wangsul dari ujung kepala dulu. Kemudian pundak. Ya di sebelah kiri nalininya, di sebelah kiri. Biar nanti pada saat jenazah dimiringkan di dalam kuburan itu mudah dilepas oleh petugas pengubur jenazah. Terus bagian pinggang atau bawah pinggang, ajus gitu. Ditali, bukan tali mati tapi tali wangsul di sebelah kiri. Lutut, terus ujung kaki. Terakhir ujung kaki. Ya, ujung kaki. Ya, saya kira jenazah ini sudah siap di prosesi pemberangkatan jenazah menuju ke kuburan, ya. Ya ditutup boleh pakai ini, itu pakai jarit dulu, ya. Pemirsa, apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan kepada kami, silahkan ditulis di kolom komentar tentang apa saja. Bisa tentang wudhu, tentang tayamum, tentang mandi junub, tentang sholat, dan juga tentang pengurusan jenazah. Silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan insya Allah nanti di channel YouTube Imam Dori TV kita ada konten khusus berupa tanya jawab fikih praktis yang akan diasuh oleh menantu kami Muhammad Rifki Ridho LC IMHA. Saya kira itu mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.